Seorang perempuan berinisial J, diduga melakukan tindakan medis ilegal hingga menyebabkan sejumlah korban mengalami cacat fisik permanen. Terduga pelaku berperan sebagai dokter bidang kecantikan, hingga nekat melakukan operasi wajah terhadap para korban. Berdasarkan informasi, terduga pelaku merupakan finalis Putri Indonesia Riau 2024. Kuasa hukum korban, Mark Haryanja mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Polda Riau sejak 25 November 2025. Laporan tersebut kini menunjukkan perkembangan setelah penyidik disebut telah mengamankan terduga pelaku atau terlapor. Pada 25 November 2025 kami mengajukan laporan terkait terlapor berinisial J yang diduga mengaku sebagai dokter tanpa memiliki izin resmi. Informasi terbaru yang kami terima, Ditreskrimsus Polda Riau sudah melakukan penangkapan. Kami mengapresiasi langkah cepat kepolisian, ujar Mark Haryanja, Selasa, 28 April 2026. Menurut Mark, terlapor diduga kuat menjalankan praktik medis tanpa memiliki surat tanda registrasi, STR, maupun surat izin praktik, SIP. Hal ini diperkuat dengan keterangan resmi dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI, yang menyatakan bahwa J bukanlah seorang dokter. Artinya, semua tindakan medis yang dilakukan terhadap klien kami tidak memiliki dasar keahlian medis yang sah, tegasnya. Lebih lanjut, ia menyebut modus yang digunakan terlapor adalah menawarkan perawatan kecantikan dengan iming-iming diskon besar, hingga separuh harga di sebuah klinik kecantikan di Pekanbaru yang dikelolanya. Di tempat tersebut, korban menjalani tindakan yang disebut sebagai prosedur estetika, namun berujung petaka. Ada korban yang alisnya rusak, wajah terbelah hingga ke bagian telinga, bibir hancur, bahkan ada yang mengalami cacat permanen. Tidak hanya fisik, kondisi mental korban juga terganggu hingga saat ini, ungkapnya. Salah satu korban, Novalinda Simamora, mengalami kerugian besar setelah harus menjalani operasi perbaikan di rumah sakit di Batam. Total kerugian yang dialami disebut mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Awalnya korban tergiur karena biaya tindakan sekitar 16 juta rupiah setelah diskon. Namun akibat kerusakan yang ditimbulkan, korban harus menjalani operasi ulang dengan biaya ratusan juta rupiah, jelasnya. Hingga saat ini, tim kuasa hukum mencatat sedikitnya 15 orang menjadi korban praktik ilegal tersebut. Mereka juga membuka ruang bagi korban lain untuk melapor. Kami mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban agar segera melapor, baik ke kepolisian maupun kepada kami, tambahnya. Pihak kuasa hukum berharap proses hukum berjalan transparan hingga ke tahap persidangan. Kami ingin perkara ini berjalan lurus sampai ke pengadilan. Ini bukan hanya soal kerugian materi, tapi juga efek jera agar kejadian serupa tidak terulang, tegas Mark. Sementara itu, Al-Kudri yang juga bagian tim kuasa hukum korban mengungkapkan, terlapor sempat beberapa kali berupaya menghindari tanggung jawab meski telah dibuka peluang penyelesaian secara damai. Beberapa kali ada itikat untuk mengganti rugi, tapi tidak pernah terrealisasi. Karena itu kami memilih menempuh jalur hukum, paparnya. Saat ini, penanganan kasus tersebut masih terus berlanjut di Polda Riau. Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya tengah menangani kasus tersebut. Bahkan, terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah, tersangka, singkat Ade.